Selamat berjumpa para pemirsa bersama kami di Timber Channel. Marilah kita ikuti liputan Timber Channel di acara kegiatan para pensiunan Balai Kota di tanggal 28 Juni 2025 dalam acara silaturahmi dan senam kesejahteraan kebugaran jasmani. Oke. Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada bersama kami di Timber Channel. Marilah kita ikuti jurnal tentang kenaikan gaji pensiunan mendapat lampu hijau dari DPR dilansir dari Bungko News 24 Juni 2025. Kabar gembira bagi para pensiunan pegawai negeri sipil, PNS, di seluruh Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, telah memberikan lampu hijau terkait kenaikan gaji pensiunan yang akan mulai berlaku pada tahun 2025. Keputusan ini disambut sukacita oleh para purnabakti negara yang telah menanti penyesuaian penghasilan mereka. Informasi mengenai persetujuan DPR ini terungkap dalam rapat antara Menteri Keuangan, Menkeu, Sri Mulyani Indrawati dan Badan Anggaran, Banggar, DPR RI terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN, tahun 2025. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyampaikan niatnya untuk menaikkan gaji aparatur sipil negara, ASN, termasuk pensiunan, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya beli. Meskipun persentase kenaikan secara spesifik belum diumumkan secara resmi, kabar ini tentu membawa angin segar bagi para pensiunan. Berdasarkan peraturan pemerintah, PP, nomor 8 tahun 2024, yang menjadi acuan besaran gaji pensiunan PNS tahun 2025, terlihat adanya rentang gaji yang bervariasi berdasarkan golongan. Yang sedang berjalan gaji pensiunan masih merujuk PP nomor 8 tahun 2024. Rincian gaji pensiunan PNS tahun 2025 berdasarkan golongan. Berikut adalah rincian perkiraan gaji pensiunan PNS tahun 2025 sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2024. 1A, Rp1.748.100 sampai dengan Rp1.962.200. 1B, Rp1.748.100 sampai dengan Rp2.077.300. 1C, Rp1.748.100 sampai dengan Rp2.165.200. 1D, Rp1.748.100 sampai dengan Rp2.256.700. Pensiunan PNS golongan 2. 2A, Rp1.748.100 sampai dengan Rp2.833.900. 2B, Rp1.748.100 sampai dengan Rp2.953.800. 2C, Rp1.748.100 sampai dengan Rp3.078.700. 2D, Rp1.748.100 sampai dengan Rp3.208.800. Pensiunan PNS golongan 3. 3A, Rp1.748.100 sampai dengan Rp3.558.600. 3B, Rp1.748.100 sampai dengan Rp3.727.900. 3C, Rp1.748.100 sampai dengan Rp3.903.200. 3D, Rp1.748.100 sampai dengan Rp4.084.400. Pensiunan PNS golongan 4. 4A, Rp1.748.100 sampai dengan Rp4.200.000. 4B, Rp1.748.100 sampai dengan Rp4.377.800. 4C,
Rp1.748.100 sampai dengan Rp4.562.900. 4D, Rp1.748.100 sampai dengan Rp4.755.900. 4E, Rp1.748.100 sampai dengan Rp4.957.100. Golongan 4 paling berpotensi menerima kenaikan signifikan. Melihat dari struktur gaji pensiunan berdasarkan golongan, dapat diprediksi bahwa pensiunan PNS yang berada pada golongan 4 akan menjadi kelompok yang paling sejahtera dengan potensi menerima kenaikan gaji hingga jutaan rupiah per bulan. Terutama bagi mereka yang mencapai puncak karir di golongan 4 dengan tingkatan yang lebih tinggi, IV, besaran pensiun yang diterima bisa mendekati angka 5 juta rupiah per bulan, bahkan lebih setelah adanya kenaikan yang disetujui oleh DPR. Kenaikan gaji ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para pensiunan yang telah mengabdi kepada negara. Meskipun rincian lebih lanjut mengenai persentase kenaikan masih menunggu pengumuman resmi, kabar baik ini tentu menjadi penantian yang berharga bagi para purnabakti PNS di seluruh Indonesia. Dilansir dari Radar Indramayu ID, ada kabar menggembirakan untuk para pensiunan aparatur sipil negara, ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Pemerintah bersama DPR RI akhirnya menyetujui kenaikan gaji yang akan berlaku mulai tahun 2025. Kenaikan ini tak hanya menyasar pegawai aktif, tetapi juga memberikan keuntungan langsung bagi para pensiunan. Kebijakan ini disambut positif karena dianggap sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan abdi negara. Dev Akbar Syafikarno, anggota DPR RI, memastikan bahwa angka kenaikan gaji tersebut sudah melalui kalkulasi yang matang. Angka itu sudah dihitung dengan baik. Pemerintah memperhatikan kondisi inflasi dan kemampuan APBN, kata Dev. Menurut Dev, selain untuk mendorong kesejahteraan, kenaikan gaji ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja ASN agar semakin adaptif di era digital dan kecerdasan buatan yang terus berkembang. Kinerja ASN semakin harus ditopang dengan kemampuan digital. Apalagi sekarang pemerintah sedang mengembangkan kecerdasan buatan, tambahnya. Sihar Sitorus, anggota DPR lainnya, juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia berharap kenaikan gaji ini akan memicu efisiensi dan efektivitas kerja di lingkungan pemerintah. Ketika gaji naik, yang kita harapkan adalah pelayanan pemerintah semakin baik dan masyarakat semakin merasakan manfaatnya, ujar Sihar. Taspen kini melayani lebih dari 7,9 juta peserta yang terdiri dari 4,7 juta pegawai aktif dan 3,1 juta pensiunan di seluruh Indonesia. Taspen memperkuat sistem layanan digitalnya dengan menghadirkan Taspen One Hour Online Service, TOS. Melalui platform ini, peserta dapat mengajukan klaim pensiun dan tabungan hari tua, THT, secara daring. Klaim bisa dipantau real-time, tanpa harus antre di kantor cabang. Instansi pemerintah juga bisa melakukan klaim kolektif dengan mudah melalui sistem ini. Bukan hanya itu, Taspen juga meluncurkan aplikasi andal by Taspen, sebuah super app yang mempermudah proses autentikasi bulanan bagi pensiunan. Jika sebelumnya pensiunan harus datang langsung ke bank atau kantor Taspen untuk verifikasi, kini cukup selfie dari rumah melalui smartphone. Autentikasi dengan teknologi Passive Liveness memungkinkan proses verifikasi biometrik berjalan otomatis dan lebih cepat tanpa harus mengikuti arahan khusus. Dengan layanan ini, para pensiunan bisa menikmati pencairan dana pensiun secara mudah dan nyaman. Prosesnya bebas antre, tidak perlu tatap muka, dan terpantau langsung secara digital. Transformasi layanan Taspen yang semakin modern menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan sesuai kebutuhan zaman. Dengan kenaikan gaji yang sudah disetujui DPR dan inovasi digital dari Taspen, para pensiunan kini tidak hanya mendapatkan tambahan penghasilan, tetapi juga kemudahan dalam menikmati haknya.
Ini menjadi kabar bahagia sekaligus peluang bagi para pensiunan untuk merasakan pelayanan yang semakin baik dan mudah diakses dari mana saja.